Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Kama sholaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim. Bil alamina innaka Hamidum Majid. Sebelumnya kita panjatkan dahulu doa kepada Gusti Allah Engkang Maha Agung untuk saudara kita yang telah memberikan sholawatnya kepada channel dakwah ini, ya, semoga sholawat itu menjadi catatan langit amal soleh bagi mereka dan keluarganya kelak, dan insya Allah Allah akan membalaskannya dengan balasan yang terbaik. Sudah menjadi sebuah keharusan lah bagi kita, ya, berterima kasih kepada saudara-saudara kita yang telah memberikan sholawatnya, ya. Berikutnya untuk seluruh pewer terkasihku dimanapun kalian berada, di mancanegara maupun di dalam negeri, ya, aku ucapkan terima kasih atas apresiasinya, ya. Semoga tetap bertumbuh menjadi yang anti skip dan anti download, ya. Dan bagi yang berkenan, silakan saja di share, tapi linknya, ya, jangan diunduh, dipotong-potong lalu diunggah ulang, jangan. Berikutnya untuk seluruh pewer terkasihku, aku ucapkan terima kasih juga, yang nggak bisa aku sebutkan satu persatu, atas doa-doa baiknya, dan aku juga berdoa kepada Gusti Allah Agung, semoga kebaikan doamu untukku juga dicurahkan untukmu, dan insya Allah doa-doa kita menjadi bagian dari doa-doa yang diijabahi. Amin amin ya rabbal alamin. Ini suasana mendung gelap, ya, tapi lampunya insya Allah cukup, ya, sudah dipasang tambahan penerangan. Kalau ada noise hujan, ya mohon dimaklumi, ya, tapi insya Allah audionya masih bisa ditangkap, ya. Karena kalau kita tunda nanti kita nunggu lagi, ya, kalau nanti berhenti sih hujannya nggak masalah. Kalau ternyata lebih deras lagi tambah bikin masalah, ya. Ya, memang studionya masih masih belum kedap suara karena memang ini ruang tamu bukan studio, ya. Oke, Bismillahirrahmanirrahim. Kita lanjutkan kajian kita saat ini adalah seri yang keempat, ya, seri yang keempat. Jadi serinya yang keempat. Ini poinnya. Seri yang keempat. Ini kemarin sudah aku jelaskan, ya, sampai tentang diksi beberapa. Itu artinya Quran bil Quran. Kita mencari penjelasan Quran dari Quran. Karena nanti bisa Quran dari luar Quran, yaitu dari alam ini, natural ini bisa juga. Metodologi yang kemarin itu Quran bil Quran. Artinya aku menyuguhkan beberapa ayat yang aku ambil dalam Al-Quran seperti yang kemarin kita praktekkan, ya. Itu ada di surat 573 dan 3144. Di sana ada diksi beberapa rasul. Terus kita komparasi di sini, ya, 1338 ini juga beberapa rasul, dan itu tidak mengarah pada sebuah pemahaman beberapa itu artinya tidak semua, enggak, ya. Kan kemarin irisannya yang dimaksud semua itu sudah aku jelaskan juga, ya. Jadi beberapa itu, ya, semua yang beberapa itu kena, gitu, ya. Oke. Ini sudah aku hapus saja, sudah aku jelaskan. Kemarin Dzurriyyat belum aku jelaskan, ya, tentang Dzurriyyat. Apa sebetulnya Dzurriyyat itu? Di sini aku akan menjelaskan dulu tentang Dzurriyyat, ya, supaya kalian paham. Supaya jangan lagi ada yang, tapi kalau dasar goblok ya nggak tahu.
Katanya Al-Quran tidak menjelaskan bahwa Kanjeng Nabi Isa itu beristri dan beranak. Ya, oke. Sebelum ke sana aku bacakan dulu komen kalian ya. Nanti kalau keasikan aku langsung masuk ke materi lupa justru. Sorry. Di sini masih hujan terus. Sorry. Oke, pertama dari Kang Nurkolis ya, hadir ngaji salam Islam rasional. Salam Islam rasional. Terima kasih juga untuk Kang Nurkolis yang ada di Brebes. Kemudian Kang Hermas Edison ini mestinya ya. Kalteng hadir nyimak Gus. Setelah selesai pertandingan bola apa ini? Jepang versus Jerman. Terima kasih Gus, penjelasannya sangat jelas dan masuk ke dalam otak. Salam Isra. Salam Isra juga untukmu ya, salam untuk keluarga di Kalteng ya. Sebentar. Minum dulu, bismillah. Sekarang lagi demam Piala Dunia ya. Ya semoga aja nanti juaranya Indonesia. Ya, semoga saja nanti juaranya Indonesia. Indonesia itu era-era tahun zamannya siapa ya? Zaman-zaman era-eranya Abdul Qadir. Kalian nggak tahu, kenal nggak kalian Abdul Qadir? Kita berbicara dalam sepak bola dunia kita. Artinya kita pernah berprestasi dunia. Tapi zaman Kiwari kata saudara kita dari Sunda, hancur lebur. Jangankan dunia, jangankan Asia Tenggara aja keok. Karena apa? Nuansa politiknya lebih kental daripada nuansa sportivitasnya berolahraga. Jadi aku kadang-kadang males ikuti gitu. Ya. Sebetulnya yang ngelus dodo, kapan negaraku itu jadi juara dunia? Paling tidak berperan seperti era-era tahun 50-an lah. Disegani dulu kita. Makanya aku sampaikan satir ya. Semoga nanti di mana itu, di Qatar ya, yang jadi juara itu PSSI dari Indonesia. Oke. Terima kasih Kang Hermas ya atas salam Isra'nya. Berikutnya Freedom. Nyimak Cak Guru baik hati. Waduh, alhamdulillah. Dibilang baik hati. Saya punya ibu angkat area Batu Karangploso. Oh, berarti dari sini sekitar ya kalau tidak macet nggak sampai 1 jam lah ya. Alhamdulillah, puji Tuhan sekarang domisili di area Bogor. Salam Isra. Salam Isra juga untukmu ya. Semoga bahagia selalu bersama keluarga di Bogor ya. Dan matur nuwun Nun telah mengikuti kajian di sini. Semoga kerasan. Berikutnya sesepuh kita Bapak Ikhwan Tamim. Assalamualaikum, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Allah limpahkan rezeki untuk kita semua. Semoga cepat sembuh Gus. Salam Isra, alhamdulillah. Pada menit pertama aku bisa komen. Aku sholat Isya dulu Gus. Monggo silahkan. Nggak tahu ini Pak ya. Mungkin ya iklim juga ya. Jadi nggak bisa segera recovery. Cuman ya alhamdulillah, kalau demam nggak ya. Cuman batuk aja tinggal. Berikutnya ikut nyimak Kang Mas. Ini Bapak dosen kita, Bapak Arlisen Ginting MTH. BAB itu manusiawi, ngompol waktu kecil juga manusiawi, menikah juga manusiawi. Tapi faktanya banyak orang yang sudah cukup umur tapi tidak menikah. Bahkan di negara maju maksudnya. Di negara maju banyak orang yang tidak mau menikah. Salam sehat selalu. Benar. Ada yang sebabnya macam-macam. Ada yang nggak ketemu jodoh. Ada yang memang tidak mau menikah. Ya. Kalau yang tidak
ketemu jodoh itu nanti penjelasannya tersendiri, Pak dosenku ya. Tapi yang tidak mau menikah, nah itu lebih mudah dijelaskan. Mesti ada something wrong, ya. Entah itu gangguan psikis atau fisik. Yang namanya Kanjeng Nabi, semua dari mulai Kanjeng Nabi Adam sampai Kanjeng Nabi Ibrahim atau Abraham, sampai Kanjeng Nabi Isa atau Yesus, sampai Kanjeng Nabi Muhammad, itu ya mestinya ya sehat semua lah. Nggak ada gangguan yang namanya gangguan fisik, ya, misalkan impoten, ya, atau psikis, misalkan suka sesama jenis, kok yang enggak lah, ya. Enggak begitu, cara pandangnya enggak begitu, Pak dosenku ya. Tapi informasinya tetap aku terima dan aku hormati. Terima kasih. Artinya data yang jenengan sampaikan sebagai fakta itu tidak aku tolak, tapi harus ada yang menjelaskannya, dan aku sudah menjelaskan seperti tadi itu, ya. Terima kasih, Sili Ginting ya, terima kasih. Salam untuk keluarga di Tanah Karo, semoga sehat selalu. Terima kasih. Berikutnya Dak Etek ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Riau hadir, Asosiasi dan Persaudaraan Islam. Ya, dia mengutip beberapa ayat. Terima kasih ya. Mungkin nanti bisa kita angkat sebagai tajuk kajian ya. Karena kalau guru Al-Qur'anku Gus Pak Nani, semoga Allah selalu merahmatinya, itu jelas banget dia kalau melihat dan menjelaskan kerangka berpikirnya tentang persaudaraan Islam. Itu puncaknya di mana? Di haji. Jadi haji itu sebetulnya konferensi Islam tingkat dunia. Di sana seharusnya kita saling ketemu dan saling berbicara, bermusyawarah, tapi kan tidak ada. Ya, itu seharusnya begitu. Oke, terima kasih untuk Dak Etek ya. Kemudian Jumat Wage, Assalamualaikum Pekalongan hadir. Mantap sekali, sangat jelas penjelasan JM, very clear. Salam Isra, matur nuwun. Salam Isra juga untukmu. Salam untuk keluarga yang ada di Kota Batik Pekalongan. Berikutnya Iqbal Medan, mulai nyimak sambil makan ombus sesudah sholat maghrib di kota Medan. Nggak tahu aku, di Medan ada ombus juga ya. Kalau ada ombus mantap lah. Ya, itu makanan ketika aku masih kecil paling suka. Ombus itu makanan tradisional khas Batak ya. Diembus karena panas, masih ngebul-ngebul itu bahannya seperti beras campur kelapa terus dikasih apa gitu. Kalau di tanah Jawa ya putu lah. Cuman putu kalau di tanah Jawa kan dimasukin dalam bambu yang bulat itu ya. Kalau ombus enggak, dibungkus daun dia. Ya. Oke. Berikutnya Kang Mas Wahyu 72 ya. Assalamualaikum, Brebes hadir, nyimak Gus. Semoga kita bahagia di dunia akhirat. Salam Isra. Salam Isra juga untukmu dan untuk semua saudaraku yang ada di Brebes. Berikutnya Kang Suihu 0604. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam ya. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Hadir nyimak Tuan Guru, salam Isra, Islam nasional. Terima kasih untuk Suihu ya. Enggak tahu dari mana ini. Kemudian Laude Ambo, Kendari, Sulawesi Tenggara, nyimak. Salam Isra dan sehat selalu. Oke, terima kasih untuk saudaraku suku dalam ya. Laude Ambo dari Kendari, Sulawesi Tenggara. Terima kasih. Berikutnya Jamuri Bangka Belitung hadir Gus. Wis dijelasno gamblang secara Isra banget. Nek C bingung ya wis turu wae kemulan gelempo. Salam Isra. Mungkin kurang lebihnya kalau di translate ke bahasa Indonesia gimana ya? Sudah dijelaskan sejelas-jelasnya secara
Islam rasional banget ya. Kalau masih bingung ya sudah tidur saja, berselimut, ngelempo itu apa ya bahasa Indonesianya? Nggak punya aku referensinya. Ngelempo itu apa ya? Ya tidur itu ya, tapi ngelempo itu posisi badan. Apa ya? Nggak ngerti aku. Nanti mungkin ada teman yang bisa bantu. Terima kasih Kang Jamuri-muri yang ada di Belitung ya. Beli putu suasana. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Salam Isra Gus, tetap nyimak kajiannya. Oke, terima kasih. Salam untuk keluarga yang ada di Bali. Pak Dedila, Assalamualaikum Gus. Saya mau tanya, bagaimana dengan kaum Merovingian itu? Apakah benar mereka adalah keturunan Ibu Maryam alaihissalam yang berhasil diselamatkan? Menarik juga ya, menarik juga. Nanti satu waktu mungkin bisa kita angkat menjadi tajuk ya. Kita dulu apa? Requestnya kita masukkan di dalam antrian dulu. Oke. Begitu selanjutnya Kang Hari Sunandar, terima kasih. Kang Irfan Al-Akbar masih nyimak sambil ngomong anak di rumah Malang. Oke, terima kasih. Kang Suratno Eko, Yohanes 17:3, andalan Unitarian jadi pelapon si Gus. Ya andalan semua lah. Orang itu ayat kok, andalan Unitarian pelapon si Gus. Kecuali kamu tolak itu sebagai ayat gitu loh. Ya. Oke, Kang Suratno Eko, terima kasih ya. Yang ada di Madiun ya. Penghobi Borneo Kaltim. Assalamualaikum Samarinda, nyimak. Mohon maaf, estetik penyanggamiknya menghalangi wajah guru JM. Gantengnya kan terhalang. Salam Isra. Aduh, gantengnya dilihat dari planet Mars. Oke, terima kasih Kang Mas penghobi Borneo ya. Ini sudah di apa namanya? Dirubah posisinya ya. Mic-nya menghalangi gitu. Memang kita sedang cari posisi yang pas itu gimana gitu ya. Ya, kita trial error lah ya. Kemarin posisinya nggak pas ya. Gra itu juga lagi sibuk kemarin, jadi ya buru-buru jadinya mic-nya menghalangi wajah. Oke, terima kasih atas masukannya dari Kang Mas Penghobi Borneo Kaltim. Matur nuwun, terima kasih. Salam Isra untuk semua keluarga yang ada di sana. Berikutnya Kang El Diablo Bandung hadir. Oke, terima kasih. Kang Didi nyimak Gus. Oke, terima kasih. Kang Arif Musinin Tuban siap hadir Gus. Oke, terima kasih. Impu 99 Gus. Oke, terima kasih. Soleha kita Gispati, Palu nyimak Tuan Guru. Yesus tidak ada ruang untuk menjadi Tuhan kecuali jadi Tuhan dalam kurung Tuhan sebagaimana yang diterangkan dalam Al-Quran. Semua Rasul punya istri, punya keturunan, semua wafat, semua makan, semua BAB dan semua melakukan mukjizat. Jadi di mana letak keturunannya kecuali disandarkan sebagai Rasul? Itu baru cocok. Salam Isra semuanya, mantap sekali ya apa yang disampaikan oleh Soleha kita Gispati ya. Salam untuk keluarga yang ada di Palu ya, mantap. Kang Norman Fadila, aku nggak bisa baca yang berulang-ulang ya. Maksudnya kita harus bagi-bagi teman yang lain supaya waktunya cukup, karena ada yang komen sampai 2-3 kali. Aku pilih yang kira-kira urgen aja. Konsekuensi pedih dari judul ini Norman Fadila dari Balikpapan. Aku punya gelang, nanti tak kasih tahu, dari Balikpapan ya. Satu, jika diyakini Yesus menikah akan punya keturunan dan turun-temurun sampai saat ini, maka Tuhan bersilsilah dan bisa dicari keberadaannya. Dua, jika diyakini Yesus menikah dan tidak punya anak, maka sebagai laki-laki kurang sempurna. Mandul maksudnya. Ya belum tentu kalau yang mandul yang perempuan. Belum tentu Mas. Ya,
Mandul itu kan bagaimana posisi dan kondisi sel telur dan sperma dan ovum. Salah satu bermasalah itu tidak jadi. Jadi kita tidak bisa langsung memvonis kesalahan itu ada pada laki-laki. Ya. Dan tidak juga bisa kita memvonis kesalahan itu ada pada perempuan. Kalau budaya dulu memang kalau ada yang mandul gitu mesti yang disalahkan, kan kasihan itu kaum perempuan ya mandul. Padahal nggak begitu. Ya. Bisa ovumnya, bisa spermanya yang bermasalah. Ya. Berikutnya, jika diyakini Yesus tidak menikah, harusnya diikuti oleh pengikutnya untuk tidak menikah. Yang menarik yang ketiga ini, ya. Jika diyakini Yesus tidak menikah, harusnya diikuti oleh pengikutnya untuk tidak menikah. Karena apa? Karena Nabi itu prototipe bagi manusia. Dia menjadi contoh, panutan. Ya. Makanya benar yang dikatakan, kalau memang Yesus tidak menikah, seharusnya dia kan memberi contoh tidak menikah. Makanya pengikutnya harusnya tidak menikah. Konsekuensi logisnya linear, berpikir linearnya itu seperti itu memang. Tapi kan tidak demikian, dan itu semakin membuktikan Yesus itu yang menikah karena dia akan menjadi prototipe. Bagaimana dia akan menjadi contoh bahwa kehidupan itu harus menikah, dia sendiri tidak menikah, kan tabrakan logikanya. Ya, oke. Jadi yang nomor 3 ini yang asik, ya. Karena aku sudah pernah jelaskan kenapa para nabi itu diambil dari manusia. Karena dia akan menjadi prototipe manusia. Jadi apa yang dilakukan nabi itu pasti bisa dilakukan manusia. Jangan bawa ke mukjizat, lain lagi ceritanya itu. Ya. Paham ya di sini? Ya. Maka komen yang ketiga dari Norman Padel itu sangat bagus, sangat cantik, ya. Oke. Berikutnya Norman Padilla satu aja ya, aku baca ya, karena yang lain harus berbagi waktu. Oke, terima kasih sudah aku bacakan semuanya. Sekarang aku berlanjut ke sini. Pahami dulu apa itu duriat. Sebetulnya itu bacanya duriah. Sahadat itu harusnya sahadah. Kalau dilanjutkan itu udah sulitnya ketika huruf-huruf Arabian kita translate ke Latin itu agak sulit karena Arabian itu bergandeng. Ya. Duriah kalau sendiri ya duriat harus baca duriat, sahadat. Kecuali nanti kalau sahadat misalkan dia bergabung 2 sahadat menjadi sahadatain. Sulit, kadang-kadang sulit untuk menjelaskannya karena beda memang sistemnya, ya. Duriat itu apa? Itu loh. Kalian tidak akan bisa memahami dalam konteks Abrahamic faith apa bedanya anak dan keturunan. Ini apa bedanya? Makanya kalau ada yang mau diskusi sebetulnya Ibrahim atau Ismail yang dikorbankan, dia harus paham dulu anak itu apa, keturunan itu apa. Karena beda. Keturunan itu pasti anak, tapi anak belum tentu keturunan. Sekarang duriat itu apa? Terjemahan Depak terlalu sempit. Terlalu sempit terjemahan Depak ini. Ya, dia dari anak cucu selesai. Ya. Padahal duriat tidak begitu. Duriat itu terus, nggak berhenti dia. Karena dia keturunan dan itu diambil dari patriark. Dari garis laki atau bapak. Itu duriat. Seperti aku ini, Graito, nanti kalau punya anaknya Graito itu duriatku. Tapi anaknya Ranti itu sudah bukan duriatku. Karena nisbahnya nanti dia jatuhnya ke suaminya Ranti. Karena Abrahamic faith itu patriark, bukan matriark. Dipahami dulu. Ya, jadi
Duriya itu tidak sebatas ini kakek ya, terus ini anak, ini cucu selesai. Enggak, ini terus. Makanya bangsa Semitik itu ya, baik Israel maupun Arab itu sama-sama. Nama mereka itu mesti disandarkan ke bin ini, bin ini, bin ini. Kalau bahasa Ibraninya Benei, Benei Avram, Benei Ehad, bibit yang satu. Benei itu benih, bibit. Itu terus. Itu budaya mereka, budaya orang-orang gurun itu seperti itu. Israel, Arab itu gurun, itu manusia gurun itu seperti itu. Kalau kita biasanya itu cuman level berapa ya? Kita tahu bapak kita tahu kakek kita, kakeknya, bapaknya kakek kita itu bisa tahu bisa enggak. Nanti bapaknya kakek kita, oh sudah. Wassalam wis. Jadi biasanya kakek, anak, cucu gitu aja. Cicit paling pol lah. Jadi ke atas ke bawah itu sekitar berapa ya? Kakek, anak, tiga ke atas, tiga ke bawah. Kita sudah, misalkan aku ditanyain siapa nama kakek dari kakekmu, nggak bisa jawab aku. Nggak bisa jawab. Karena kita itu bukan bangsa yang selalu menuliskan garis keturunan itu. Ya, kita apa namanya? Budaya kita beda dengan kaum-kaum gurun. Ya. Beda. Makanya kita taunya hanya 3 ke bawah, 3 ke atas itu sudah bagus gitu. Ya. Oke. Nah, ini aku nukil dulu ya. Karena waktu aku nukil tuh diprotes sama teman Kristen, ya nggak ada urusan, silakan saja kamu protes. Dia bilang tidak ada Injil Yakobus, ya. Ini aku baca ini ya, Protevalium Yakobi atau Gospel of James. Menurutku ada. Kalau menurutmu nggak ada ya terserah saja. Menurutku ada, ya. Perkara yang diterima oleh kekristenan hanya 4, ya tidak masalah, silakan saja. Kan Injil itu lebih dari 4, bahkan ada 12 atau 15 itu Injil macamnya, ya. Jadi dari Injil, dari gospelnya si Pak Yakobus ini kita bisa tahu, ya. Oke, ini aku hapus dulu ya. Intinya kita diskusi tentang Duriat ya. Ini kita hapus dulu. Nggak tahu Duriat ini bisa selesai 1 season nggak? Karena ini sudah 28 menit. Kalau nggak bisa ya besok lah ya. Kita nggak usah terburu-buru, nggak usah nguber setora. Dan aku nggak bisa tuliskan di sini subjudul misalkan Duriat, nggak. Terlalu ribet aku. Jadi harus kalian yang punya inisiatif memang mau belajar. Ya. Jadi sebetulnya sih dari segi komunikasi untuk menarik viewer disebutkan, tapi aku malas. Aku pilih yang memang mau belajar aja lah. Yang mau goblok ya silakan goblok, nggak usah sini. Ya. Seharusnya kan kemarin kan apa? Kemarin tentang beberapa. Sekarang Duriat. Seharusnya itu menjadi tema kecil ya. Ini tema besar. Tapi kalau aku terlalu ribet ya sudah gini aja. Sekarang tinggal Anda mau belajar nggak gitu. Jadi nggak usah dikasih gula-gula, nggak usah dikasih permen dulu baru mau belajar, enggak. Tapi kesadaran belajar supaya otaknya itu terisi nutrisi pengetahuan. Ya, oke. Ingat ya, Al-Quran mengatakan keluarga Imran. Perkara Imran itu siapa? Itu nanti memang jadi diskusi yang bagus. Karena kalau kita lihat dari Injil Yakobus ini tersebutlah sebuah nama Yoakim dan istrinya Hana, Ana. Ada yang bilang Ana, ada yang bilang Hana, ya. Aku sementara tulis
Ana ya. Ini orang soleh. Ini juga orang soleh. Jadi ini keluarga soleh. Kalau kita baca di Injil Yakobus itu, aku ulangin lagi, kalau teman-teman Kristen merasa keberatan aku bilang Injil Yakobus, ya itu urusanmu. Kalau bagiku ini tetap aja Injil, karena sama saja cerita tentang Yesus. Injil itu kan cerita mulai Yesus dilahirkan sampai kehidupannya, sampai nanti wafatnya. Sampai di apa namanya itu, didogmakan nanti mau turun lagi. Udah enggak turun, enggak ada itu cerita. Ya. Ini orang-orang yang baik hati, soleh, suka ibadah, dan ini Yahudi. Jangan lupa ini Yahudi nih. Orang-orang soleh, baik hati, rajin ibadah, suka bersodakoh, memberi pemberian, tetapi tidak punya keturunan, tidak punya anak. Itu loh, ya, tidak punya anak. Akhirnya dengan sebuah nazar. Jadi dulu begitu kalau kita baca di Injil itu, Pak Yohakim itu mendekatkan diri kepada YHWH yang kita sebut alif lam lam ha itu, naik ke gurun, ya, mendekatkan diri, berpuasa dan berdoa untuk punya anak. Begitu juga istrinya, dan akhirnya punya anak, hamil. Ya, ini ceritanya dengan Al-Quran tidak terlalu jauh, ya. Yang agak berbeda nanti tentang bagaimana keluarnya, makanya disebut Ali Imran, keluarga Imran. Tapi jangan lupa di situ disebut keluarga Imran loh ya. Bukan Imran itu bapaknya bapaknya Bunda Maryam, bukan. Kita harus hati-hati juga. Ya, itu keluarga Imran. Nah, ini perspektifnya Injil siapa ini? Yakobus, di sini Yoakim, di sini anak. Tidak punya anak. Kemudian melakukan pendekatan kepada Gusti oleh Kamu Agung terhadap YHWH, punya anak, hamil. Ya, hamil ya. Hamil itu ada nazar itu. Nah, nanti kalau sudah hamil mau diserahkan ke bait Allah. Jadi mau dididik memang yang benar-benar soleh gitu ya. Itu sekilas dari Injil Yakobus ya. Dan ceritanya tidak jauh beda dengan apa yang tertera dalam Al-Qur'an ya. Apa yang tertera dalam Al-Qur'an. Sekarang buka Al-Qur'anmu. Ya, sebetulnya yang kita perlukan satu ayat, ya, yaitu Ali Imran 336. Tapi nggak bisa begitu. Kita harus baca dari ini, Quran surat 3 dari mulai 31 sampai 37 ya, 31 sampai sebetulnya itu selesainya itu panjang ceritanya karena nanti muncul Nabi Zakaria ya sebagai guru. Jadi nanti itu kalau kita pahami secara keseluruhan, Bunda Maryam itu hasil anak didik Nabi Zakaria. Mana dititipkan ke sana. Kanjeng Nabi Isa hasil anak didiknya mamanya Bunda Maryam. Jadi ilmunya itu kata orang Jawa mangkul, bersandar, bersanad gitu ya. Oke. Dari 31 sampai ke 37 saja lah ya. Sampai ke 31 sampai ke 37. Sebetulnya yang kita bidik 36. Ya, surat Ali Imran. Tapi kalau langsung di sini nggak asik nanti. Perikopnya itu apa ini? Keluarga Imran ya. Seperti judulnya kan Quran surat Ali Imran. Keutamaan keluarga Imran.
Nanti ini ada sesuatu yang baru loh yang kamu belum tahu. Ya, nanti aku jelaskan. Sesungguhnya yang 33 ya. 31 ya. Allah telah memilih Adam, Nuh, keluarga Ibrahim dan keluarga Imran, lihat ini, melebihi segala umat. Mantap ya. Melebihi segala umat. Itu kalau bingkainya keluarga. Tapi kalau bingkainya itu bangsa, itu Israel. Jadi Al-Quran ini jujur. Bukan karena Israel jahat terus Israel itu brengsek, enggak. Al-Quran ini jujur, objektif gitu. Kan juga orang-orang Israel kan nggak semuanya jahat, yang baik juga ada gitu. Aduh, bolpenku merah jauh. Ya, lihat ini ya. Sesungguhnya Allah telah memilih Adam, Nuh, keluarga Ibrahim, keluarga Imran melebihi segala umat. Artinya ini kelompok-kelompok keluarga yang benar-benar sama Allah itu diberi apresiasi yang cukup bagus. Ya artinya kita berusaha mencontoh itu gitu loh. Nah, kalau keluarga kita keluarga brengsek ya anaknya narkobis, bapaknya koruptor, mamanya nggak jelas, pulang pergi pagi, pulang malam sibuk arisan. Keluarga brengsek berantakan. Kalau mulai Adam, Nuh ya sampai Kanjeng Nabi Ibrahim sampai Imran itu dikatakan oleh Allah melebihi segala umat. Ya, dalam perspektif keluarga. Kalau dalam perspektif bangsa ya jatuhnya ke Israel. Ya harus kita terima. Karena yang bilang Al-Quran seperti itu. Jadi jangan karena kamu misalkan kamu benci sama Israel lalu kamu tolak, ya nggak boleh. Berarti kamu nolak Al-Quran. Oke. Selanjutnya ketiga 4. Satu keturunan yang sebagiannya dari yang lain. Jadi masih ada ikatan garis keturunan. Dan Allah maha mendengar lagi, maha mengetahui. Sekarang yang 35 ini. Ingatlah ketika ya istri Imran ya, ini belum aku cek ini ya. Belum aku cek, kita ikuti dulu apa terjemahan depak ya. Artinya apakah ini terjemahannya ada yang perlu didekonstruksi atau enggak ya. Karena di sini dikatakan begini, ketika istri Imran, berarti kalau ketika ini istri Imran berarti kan bapaknya Bunda Maryam itu Pak Imran, gitu, ya. Sedangkan di sini Yoakim. Bagaimana Yoakim bisa bergeser menjadi Imran? Nah, ini diskusinya berat ini. Karena apa? Harus menarik sejarah panjang. Kalau Ibrahim ke Abraham itu ya Esau ke Isa ya itu masih jejaknya masih ketara gitu lah. Tapi kalau dari Yoakim terus ke Imran ini kan agak sulit. Gitu. Ini perlu data yang lebih tinggi ya. Oke. Ingatlah ketika istri Imran berkata, ya Tuhanku, ya di sini pakai rob dia ya. Sesungguhnya aku menazarkan, nazar itu apa ya? Berjanji, bisa begitu ya. Kepada engkau, anak yang dalam kandunganku menjadi hamba yang soleh dan berkhidmat di Baitul Maqdis dalam kurungnya. Karena itu terimalah nazar itu daripadaku. Sesungguhnya engkaulah yang maha mendengar lagi maha mengetahui. Jadi Pak Yoakim dan Ana sama dengan di Al-Quran, cuma nama jual itu. Sudah berjanji, kan mereka tidak punya anak, terus berusaha mendekatkan diri kepada Allah, berdoa dikabulkan punya anak. Anaknya itu nanti akan diserahkan ke bait Allah, gitu loh. Ya. Kemudian yang ke-36. Maka tatkala istri Imran melahirkan anaknya, dia pun berkata, nah ini ya 36 ya. Maka tatkala ya
Istri Imran melahirkan anaknya. Ini kan waktu di 35 itu kan belum lahir, tapi sudah bernazar gitu loh. Nazar itu ya berjanji lah gampangnya. Tapi tepat nggak ya? Nanti kalau begini aku akan begini ya Allah gitu ya. Oke, aku ulangi yang 36. Maka tatkala istri Imran melahirkan anaknya, dia pun berkata, ya Tuhanku, ya, sesungguhnya aku melahirkan seorang anak perempuan. Dan Allah lebih mengetahui apa yang dilahirkannya itu. Dan anak laki-laki tidaklah seperti anak perempuan. Sesungguhnya aku telah menamai dia, aku Bunda Ana, ya, menamai dia Maria maksudnya. Dan aku mohon perlindungan untuknya serta anak keturunannya. Ya, di sini dia anak keturunan. Anak-anak keturunan masih mending. Nanti masuk di Android itu anak cucu. Itu masalah karena dia menjadi terbatas cucu. Karena kalau ini kita tarik ke Arabian, ke original teksnya, dia mengarah pada satu diksi, yaitu ini. Nih, duriat. Dan aku di awal sudah jelaskan, duriat itu terus mengalir, tidak sebatas cucu. Cucu cicit, cicitnya cicit, cit, sampai cit, cit. Mengalir terus. Nah, ini terjemahan Depak lumayan. Coba kamu lihat terjemahanmu yang di Android, itu anak cucu. Ini dia keturunan ya. Jadi begini, sesungguhnya aku telah menamai dia Maryam dan aku memohon perlindungan untuknya. Untuk siapa? Untuk Maryam. Serta anak-anak keturunannya. Lumayan lah anak-anak keturunannya. Kepada engkau daripada syaitan yang terkutuk. Hati-hati. Di sini kita mulai berbicara duriat. Ya, duriat. Aku tuntaskan dulu. Sebelum lupa. Ketiga 6 ini sebetulnya ada ekspresi kekecewaan. Ya. Mama Ana ini kecewa sebetulnya dia. Dia maunya anaknya itu laki-laki. Tapi ternyata perempuan. Dan Allah lebih tahu anakmu itu laki-laki apa perempuan. Dan laki-laki itu memang beda dengan perempuan. Gitu loh. Jadi yang aku tangkap, Mama Ana ya, awalnya kecewa tapi akhirnya dia bisa menerima. Dan dia tetap melaksanakan nazarnya. Untuk diserahkan ke bait Allah dalam bimbingan Tuan Guru Kanjeng Nabi Kanjeng Nabi siapa? Zakaria. Bapaknya Kanjeng Nabi Yahya. Makanya Yahya dan Isa atau Yesus itu usianya mereka tidak beda jauh. Ya, tidak beda jauh mereka usianya. Oke. Aku tuntaskan yang 37. Maka Tuhannya menerimanya sebagai nazar ya. Dengan penerimaan yang baik. Artinya nazarnya itu diterima baik oleh Allah ya. Dan mendidiknya dengan pendidikan yang baik. Lihat itu. Gak sembarangan. Jadi ini nanti terkait ketika kita bahas yang berbicara dalam gendongan itu loh, yang sudah kita dekonstruksi. Jangan dianggap anak masih digendong. Enggak begitu. Kanjeng Nabi Isa sudah dewasa, diantarkan sama mamanya, dan sekarang kamu berdakwah. Gitu loh. Gurunya siapa? Mamanya sendiri. Mamanya berguru dari siapa? Kanjeng Nabi Zakaria. Jadi ilmunya itu bersanad. Gitu. Di samping nanti tentunya dalam bimbingan Allah. Itu sudah jelas. Ya. Oke, nanti yang jadi perdebatan itu biasanya begini. Bisa nggak Bunda Maryam itu disebut Rasul? Itu perdebatan nanti. Karena publik mengatakan Rasul itu genetikanya laki-laki.
Ya. Oke, aku lanjutkan. Maka Tuhannya menerimanya sebagai nazar dengan penerimaan yang baik. Nazarnya diterima. Mendidiknya, nyanya itu domirnya ke Bunda Maryam ya. Mendidiknya dengan pendidikan yang baik. Dan Allah menjadikan Zakaria sebagai pemeliharanya. Jadi di bawah bimbingan Kanjeng Nabi Zakaria sebagai tuan gurunya. Orang-orang dulu gitu ya. Konsisten ya, punya anak tak serahno, cari no guru yang hebat, yang mumpuni. Kalau sekarang anaknya main game terus, repot ya. Main game terus ya, repot. Ngajinya kapan? Wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, aku lanjutkan lagi, kurang sedikit ya. Ini sudah lebih setengah jam, mohon dipersori ya. Maunya sih bikinnya itu per 30, cuman nggak bisa. Kalau dibatasi gitu aku jadi kaku gitu loh. Ini mengalir saja ya, tapi insya Allah nggak sampai 1 jam kok ya. Karena nanti teman-teman kita protes kalau sampai 1 jam. Tapi ini tinggal dikit kok ya. Sampai mana tadi? Kamu lihat Al-Quranmu loh ya. Tadi kalau aku baca, kamu juga baca. Kalau aku salah diingatkan. Karena aku bisa saja salah baca, slip tang. Atau kemarin aja diingatkan sama teman kita dari Tuban itu. Ngomongnya 10 yang ditulis 12. Coba gimana itu? Jadi dakwah itu kan di Makkah itu kan 13 tahun. Di Madinah 10 tahun. Nah ketika mau nulis Madinah itu ngomongnya 10 ditulis 12. Jadi keliru. Untung ada saudara kita dari Tuban yang mengingatkan ya. Oke, kan sudah diserahkan nih ya, sudah diserahkan kepada kalau di Injil Yakobus itu dia rinci sekali, ya rinci. Kalau di Al-Quran dia globalnya. Jadi begini, itu masih tarik ulur. Begitu Bunda Maryam itu sudah mulai jalan gitu ya, tarik ulur antara Bunda Maryam, antara Hana ibunya dan Yoakim bapaknya. Kapan ini kita serahkan? Karena kita sudah bernajah. Sementara hati seorang ibu kan begitu terikat kuat terhadap putrinya. Putri satu-satunya dan itu kan buah hatinya. Ah, mumpung aku ingat. Ada juriyah, ada walat. Kalau walat itu aku ke Graito itu walat. Aku mumpung ingat ini tadi kalau lupa. Makanya kan aku bilang ada hadis Kanjeng Nabi, walat zamrotun kolbu. Anak itu buahnya hati. Maka hati-hati kamu ngomong soal anak kepada saudara-saudara kita yang lagi diuji belum punya anak. Cangkemmu diatur. Mesti peka itu, tersinggung gampang. Jangan seenak ngablak kamu. Sama aja kamu ngomong hartamu, mobilmu, rumahmu, depositomu sama orang kere, jangan, kasihan. Kalau kamu mau cerita itu, misalkan kamu sudah nggak tahan cangkemmu, mulutmu, kamu ceritain sama-sama kaya sana, cerita nggak apa-apa. Tapi jangan cerita tentang kekayaanmu sama orang miskin, kasihan. Itu loh. Kamu cerita dia netes sampai air liur. Kok enak gitu kamu hidup, kasihan. Dan memang sebaiknya itu nggak diceritakan. Kalau kamu nggak tahan, cari teman-temanmu yang sama-sama rekan bisnis, kamu cerita sampai mulutmu berbuih-buih sana, silahkan. Begitu juga kalau kita terhadap saudara kita, tetangga, teman kantor, teman ngaji apa, yang belum punya anak, jangan sembarangan cerita tentang anak. Kasihan, dia akan peka. Gampang, kita harus maklumi gitu loh. Kanjeng Nabi sudah mengatakan, walat zamrotun kolbu. Jadi walat gak pakai juriat dia. Walat. Nih, saya ngaku nggak bisa nulis Arabian, kalau bisa lebih cantik ini. Setidaknya orang semakin punya alasan untuk mengatakan aku ustadz.
Tapi ya nggak apa-apa. Dengan tidak pasenya aku menulis Arabian dan membaca Arabian supaya mereka tidak begitu saja gampang percaya kalau itu ustadz. Yang benar itu ustadzan. Jadi ustadznya 2 kali. Ya, walad. Hadis Nabi mengatakan walad jamratun qalbu. Anak itu buahnya hati. Kalau duriat itu terus turun. Kalau walad itu 1 generasi selesai. Aku ke Graito. Nah, ini waduh, sudah 50 menit. Jadi gini ya, aku itu kalau baca kalau sudah tak serius itu aku seolah-olah masuk ke dalam peristiwa itu. Aku benar-benar menjiwai ketika aku baca Injil Yakobus itu, ya. Tarik ulur, Yoakim kan anak tarik ulur. Kita bisa memaklumi seorang ibu berpisah dengan anaknya yang lagi lucu-lucunya. Suaminya tanya, kapan ini anak kita serahkan? Kita udah terlanjur janji. Akhirnya mau diserahkan, tunggulah setelah umur berapa gitu ya. Dijelaskan situ. Nah, akhirnya tibalah pada waktunya benar-benar mereka berangkat ke bait Allah dan menyerahkan Maria kecil ya kepada Nabi Zakaria untuk dididik di bait Allah. Gitu. Dan aku sangat masuk dalam suasana itu. Digambarkan begini. Ketika Maria kecil berjalan dan mama anak bapaknya ada di belakang, dia nggak menoleh ke belakang. Itu yang membuat Bunda Ana dan Bapak Yoakim semakin mantap. Makanya kalau kita pergi kan sering orang-orang tua khususnya Jawa itu diingatkan begitu. Ojo noleh nang buri. Aku jadi ingat almarhum orang tuaku ya. Dulu kan kalau liburan kuliah itu pulang gitu ya. Terus mau berangkat kuliah itu gimana ya? Kalau kita lihat ke belakang itu ada peras. Berat untuk berpisah. Ya, berat. Makanya ada nasihat khususnya Jawa, nggak tahu kalau di lain. Ojo noleh nang buri. Jangan melihat ke belakang. Tatap masa depanmu ke depan. Masa depanmu itu ada di depan, tatap. Jangan menoleh ke belakang. Sering dinasihati gitu. Ya. Apakah itu asalnya dari cerita ini? Karena ada juga nanti kita lihat tentang masalah menoleh ke belakang itu istrinya Nabi Lut. Itu kan sudah diingatkan jangan menoleh ke belakang. Tapi akhirnya dia menoleh ke belakang, maka terjadilah dia menjadi tiang garam. Yang kata-kata tiang garam itu sendiri perlu kita diskusikan. Maksudnya apa? Itu karena menoleh ke belakang. Ya. Nah, di sini Bunda Maryam itu tidak menoleh ke belakang. Artinya dia teguh hati untuk berpisah dari bapak ibunya demi sebuah pendidikan. Pendidikan. Nggak bisa. Semua itu tidak akan berubah tanpa edukasi. Lah kalau kalian belajar tidak paham tentang makna pentingnya pendidikan, akhirnya ya seperti itu. Lihat video-video yang itu spektakuler, banyak powernya, ya yang ho hihe itu. Tapi kalau sudah masuk ke ilmuwan seperti kita mengkaji ayat per ayat, dia terjun bebas. Aku sendiri ngalami. Dan aku sudah kasih tahu kan, ketika aku tayangkan tentang kedatangan tamu mu'alaf itu, dia langsung 1.400. Tapi ketika masuk ke pewal, yang ini, itu jangankan 1.000. Nggak tahu ini berapa ya, coba aku lihat. Coba aku lihat. Ini cuma 327 power dalam durasi 8 jam. Coba kamu bandingkan. Karena kita belum paham pentingnya pendidikan. Jadi kalau diajak ngaji yang serius, sulit.
Ya, kita bisa mengambil contoh dari Maria kecil, dari Pak Yoakim atau Pak Imron, dari Ibu Ana. Pentingnya pendidikan, supaya dididik di bait Allah oleh guru-gurunya, dipilih seorang Nabi Zakaria. Dan ketika mau ditinggal, nggak noleh. Itu yang membuat Pak Yoakim dan Bu Ana semakin mantap meninggalkan putrinya di bait Allah untuk dididik oleh Nabi Zakaria. Sampai nanti ketika sudah mulai dewasa itu kan mesti natural juga seperti kemarin. Makan, minum. Kalau sudah makan, sudah minum ya BAB. Itu natural gitu. Begitu juga Bunda Maryam itu natural, nanti dia itu mengalami menstruasi. Nah, kalau sudah menstruasi itu tidak boleh tinggal di bait Allah. Jadi kalau sekarang kita tinjauan fikih kita, ya, meskipun debatable itu, kalau menstruasi itu boleh nggak masuk ke masjid? Itu sudah diawali jauh lebih dahulu oleh saudara tua kita Yahudi. Jadi fikih Yahudi itu mendahului kita karena dia saudara tua kita dan mereka lebih ketat. Nanti fikih itu menjadi tereliminir, menjadi terabaikan ketika masuk dalam kekristenan. Kalau di Nasrani masih lumayan. Coba tanya sama teman Kristenmu, kalau sedang haid boleh nggak ke gereja? Makanya nanti ini setelah beranjak, kan haid itu menjadi ukuran kedewasaan ya. Dia dicarikan istri yang nanti dinikah oleh Yusuf Nazran. Yusuf si tukang kayu, bukan Yusuf Arimatea, karena dia pemenang undian. Dan posisi Pak Yusuf saat itu duda. Tapi itu lainlah ceritanya ya, karena kita akan fokus ke 36 ini ya. Aku kembali lagi ke 36 ini ya. Kemarin ada yang komen ya, sepertinya aku lupa itu dari siapa itu. Dia punya keluarga Selosowake sama dengan aku, ya begitu. Selosowake itu satu sisi dia keras, tapi satu sisi dia juga melankolis. Gampang luluh. Ya. Nggak lupa aku siapa tuh yang komen. Sepertinya ada begitu. Ya. Oke. Fokus kita pada saat ini adalah tentang doa dari Bunda Ana mendoakan zuriatnya, keturunannya. Nah, itu yang penting. Ya, tadi di satu perikop sudah aku bacakan ya tentang keluarga Imran ya. Sekarang kita fokus ke diksinya ya. Ini sudah hampir 1 jam. Aduh, waktu begitu cepat berlalu ya. Itu berasal dari kata zuriat. Coba buka anumu, Al-Qur'anmu ya, Al-Qur'anmu ya. Kan begini tuh ya, 36 ya. Falama wadoat hakolat robbi ini wadotuha ungsa wablohu a'lamu bima wadoat wa laisas zakaru. Lalu lanjutnya, kal ungsa wa ini samaituha Maryam, namanya Maryam ya. Wa ini uizuha bika wa zuriyataha. Sebetulnya taha ini yang aku bilang, dia digandeng jadinya zuriyataha ya. Zuriyataha. Ha itu sebetulnya duriat, dia tergandeng, makanya aku bilang kalau aku tuliskan ini sebetulnya duriyataha gitu. Tapi yang kita bidik duriat ya. Maka kalau kita cari itu diterjemahkan ya, di sini itu di anak cucunya. Masalahnya itu anak cucu, padahal enggak. Duriat itu turun terus, bukan dibatasi. Kalau anak cucunya kan berarti kan
ini dari Ana, maka anaknya ke Maryam, ya, Bunda Maryam, ya betul ya, Bunda Maryam ke anaknya siapa? Yesus, ke cucunya Yesus siapa? Sudah selesai. Jadi Bunda Maryam, ya, ke Yesus, ke anaknya Yesus kan selesai sudah. Sebetulnya tidak begitu. Yang berhenti itu walad. Kalau dzurriyyat itu tidak, langsung terus menerus turun temurun. Makanya disebut lebih tepat itu keturunan. Nah, di sini terjemahannya menjadi sempit, menjadi perlindunganmu untuknya. Nyanya ke siapa? Ke Bunda Maryam dan anaknya. Anaknya siapa? Yesus. Dan cucunya. Cucunya siapa? Yesus. Berhenti di situ. Itu juga sebetulnya sudah menjawab. Berarti kalau Yesus punya cucunya Yesus, berarti kan cucunya Maryam maksudnya, kan anaknya Yesus. Berarti Yesus kan punya anak, punya istri. Sebetulnya walaupun begitu terjemahannya sudah menjawab. Karena ayat ini dia tidak inklusif, ini eksklusif. Khusus tentang Yesus. Nanti di ayat ini dia inklusif, besok kita bahas. Ya, jelas ya. Nah, untuk itu maka kamu sekarang yang penting kamu tahu ya. Di situ ada waduriyataha, itu sebetulnya lebih tepat itu keturunannya. Artinya kalau sudah keturunan, ya terus bukan hanya sebatas cucunya, sampai ke cicit, mengalir terus. Artinya Yesus yang menikah. Itu loh. Yesus yang menikah. Karena kalau bilang Al-Quran tidak mengatakan Yesus menikah, ya karena bacanya aja sambil lalu. Coba bacanya kritis. Ya. Oke. Kata kuncinya di mana? Di keturunan, yaitu di dzurriyyat ini. Ya. Nah, besok kita lihat apa yang terjadi di surat Ar-Ra'd 13:38. Dzurriyyatnya kita lanjutkan. Ya. Nah, setelah ini selesai baru kita tutup. Ketika kita sebetulnya kita sudah paham bahwa semua nabi itu punya anak, punya istri. Karena kemarin beberapa rasul sudah kita selesaikan. Cuman kan supaya lebih mantap lagi, nanti kita masuk ke original teksnya juga seperti ini, masuk ke original teksnya dzurriyyat sehingga terjawab lebih mantap lagi. Jadi kita harusnya memiliki sebuah kebanggaan bahwa kita tidak hanya punya kitab suci, tapi kita juga punya terjemahan kitab suci yang itu didampingi oleh original teks. Jadi kita bisa meng-cross check ini terjemahannya benar atau tidak, gitu ya. Oke. Itu dulu dari aku ya, pesan dari aku. Mohon dipersorry ini 1 jam lebih akhirnya ya, supaya besok kita bikin sesingkat mungkin lah ya. Jaga Allah, jaga Kanjeng Nabi, jaga Al-Quran, jaga Islam jadi bingkai imanmu, tapi tetap menghormati saudara kita yang memilih jalan lain ya. Semoga kita mendapatkan keberuntungan, rezeki yang barokah, kesehatan yang juga barokah ya, sehingga kita bisa melanjutkan kajian-kajian kita sebagaimana waktu-waktu yang lalu. Ini dari aku ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin.